Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah masuk bulan ketiga Maret ya, dan kita bersyukur karena Tuhan tentunya tetap memelihara kita dengan baik. Dan saya percaya banyak hal dalam satu bulan yang kita sudah alami dan jalan bersama dengan Tuhan, banyak perkara yang ajaib yang Tuhan sudah nyatakan. Nah, bulan Maret ini Bapak Ibu kita akan masuk dalam tema kita adalah menghasilkan buah ya. Bulan lalu kita berbicara tegar, terang garam ya, bagaimana kita memberikan dampak ya dari keluarga kita, lingkungan dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar satu bulan ini ya. Nanti saya, Pak Heri dan para pembicara atau pengkhotbah yang akan datang, dia akan menyampaikan tentang bagaimana kita menghasilkan buah. Dan tentunya ini adalah satu kerinduan Tuhan Yesus. Setiap kita sebagai pengikut Kristus ada buah yang dihasilkan dari kita mengikut Tuhan sekian tahun ya. Dan saya percaya Bapak Ibu punya frekuensi mengikut Tuhan berbeda-beda. Tetapi satu hal yang selalu Tuhan nyatakan bukan bicara lamanya, tapi buahnya. Buahnya ada enggak gitu ya. Kalau belum ada, yuk hasilkan. Kalau sudah banyak, hasilkan lebih lagi, makin lebat, makin banyak orang menikmatinya. Karena hasilnya adalah buah yang tentunya bisa dinikmati dan dilihat orang. Nah, bulan ini kita akan bicara bagaimana kita menghasilkan buah. Setiap minggu kita datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan, tentunya kita mengandalkan Tuhan dan kita ada satu hubungan yang erat ketika bicara tentang iman. Iman yang bertumbuh adalah iman yang mendengar firman Kristus, lalu muncul iman itu. Dan semua bermuara di hati kita. Ketika hati kita seperti yang firman Tuhan katakan, tanah yang baik, dia akan memunculkan benih itu tumbuh dan berbuah. Tetapi kalau hati kita bermasalah, itu akan menjadi problem. Untuk benih itu ditabur, dia nggak akan menghasilkan apa-apa. Buah tumbuh sih, tapi dia akan mudah saja untuk tercabut dan hilang. Ya, oleh karena itu bicara hati menjadi bagian terpenting juga. Kalau bicara hati, kita bicara tentang tanah ya. Umpamanya adalah tanah, hati kita adalah tanah yang baik tentunya kita harapkan. Kenapa? Karena kalau tanah yang baik dia akan menghasilkan tumbuhan itu bertumbuh ya, menghasilkan buah ya. Bicara hati, saya menemukan rupanya hati itu tempat yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, bukan hanya orang percaya, orang di luar Kristus pun dia akan melihat hati itu penting. Ya, kenapa? Karena di situ adalah sentral kehidupan kita. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melakukan sesuatu tindakan dalam hidup kita dimulai dengan hati kita. Kalau hati kita kelolanya baik, ya, saya yakin pikiran, tindakan kita, ucapan kita akan sama baiknya. Ya, tapi kalau hati kita bermasalah, nah ini yang kita mau sama-sama belajar supaya kita menghasilkan buah. Hati kita ini harus hati seperti tanah yang baik. Di situ dikatakan hati adalah tempat mempertimbangkan pilihan. Betul ya? Ketika kita mendengar, di otak berpikir, lalu hati akan menimbang-nimbang. Memilih, ya, memilih mana yang saya mau ambil, A atau B. Ya, kalau misalnya ada alternatif yang lain atau pilih C. Nah, itu adalah tempat kita mempertimbangkan pilihan kita, lalu kita akan mengambil keputusan. Setelah mempertimbangkan, saya akan ambil yang A. Saya putuskan untuk mengambil yang A. Dan di situ bukan hanya mempertimbangkan, putuskan, juga bisa mereka-reka nih di hati. Wah, kayaknya kalau saya ambil yang ini, hasilnya begini nih. Saya reka-reka gitu ya. Lalu juga bisa menjadi tempat, ya inilah hati, bisa jahat. Nah, oleh karena itu dikatakan kita boleh melihat bahwa hati itulah sentral yang paling luar biasa. Sentral ini memberikan pengaruh besar. Bukan yang jasa jahat, ya dikatakan tempat untuk iman juga ada di situ. Dan, nah ini yang paling luar biasa jahatnya lagi, meniadakan Tuhan. Banyak orang yang berkata udah nggak perlu Tuhan, hatinya udah mulai yang dikatakan tawar, hatinya mulai mengatakan udahlah nggak perlu Tuhan, udah antipati dah sama bicara tentang Tuhan. Di hati, pikiran masih bisa mengelola, nggak bisa. Kita bisa mengelola pikiran, kita bisa mengelola, oh iya ada baiknya ya, tapi hati bilang udah nggak usah. Dia akan antipati. Ya, lama-lama dia meniadakan Tuhan. Ya, keberadaan Tuhan dianggap tidak ada lagi. Sehingga apa yang terjadi adalah bagaimana benih apapun yang kita terima, hati itu tidak akan menerima dengan baik, dia akan menolak, tidak akan pernah bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itu penting sekali untuk kita melihat pertumbuhan di dalam hidup kita. Dimulai kita punya hati harus bisa baik, ya, untuk menerima setiap benih firman Tuhan. Ya, setiap minggu, setiap hari mungkin kalau kita baca renungan firman dan sebagainya, kita baca dengan baik, lalu kita berkata ini baik nih. Ya, di hati semua, pertimbangan, ya, keputusan, mereka-rekakan, ya, baik dan jahat, atau tempat kita meletakkan iman kita juga bersama-sama di situ, atau yang lebih
jahatnya adalah meniadakan Tuhan. Oleh karena itu, jaga baik hati kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita sebagai pengikut Kristus ya sudah puluhan tahun ya kita sudah mulai banyak firman Tuhan. Saya katakan beratus-ratus kali firman Tuhan kita dengar ya, sampai enggak iman kita timbul, lalu hati kita membuat tanah yang baik itu membuat benih itu tumbuh. Kalau belum, kita nggak menghasilkan apa-apa. Ya, kita akan berkata sama aja tiap minggu begitu ya. Bahkan begitu ditanya korbannya apa hari ini? Apa ya tadi? Baru kita dengar keluar gitu. Apa ya tadi lupa gitu. Kenapa? Karena hatinya membuat dia tidak menerima apa-apa. Hati itu penting sekali. Kenapa? Karena di situ adalah sentral kehidupan kita. Oleh karena itu ketika bicara tempat, berarti bersihkan hati kita. Biarkan hati kita seperti tanah yang baik. Ya, Alkitab mencatat, nanti kita akan baca dalam Matius 13. Ya, ada tanah yang di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang semak duri, ada tanah yang baik. Nah, dari 4 tanah ini bicara hati kita, bagaimana kita sebagai orang percaya, ya, di posisi mana kita akan meletakkan benih firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sekedar ya udahlah seadanya aja lah di pinggir jalan kayak begitu, ya akan hilang. Ya udahlah taruh aja ya di tanah yang seadanya gitu. Ada segala macam ilalang dan sebagainya, akan hilang. Tapi kalau mempersiapkan tanah yang terbaik, hati yang terbaik untuk benih firman Tuhan, maka benih itu akan tumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah. Maka dikatakan buahnya lebat dan tetap, dia tidak akan pernah hilang. Ya, kita menyatakan ya di dalam Wahyu 22 itu buahnya musimnya setiap bulan 12 kali. Artinya setahun 12 kali, sebulan sekali. Harus ada hasilnya, nggak kayak musim durian atau musim duku. Ya kita bilang, wah belum musim duku, nggak ada cari duku dah gitu ya. Atau belum musim durian, kita cari durian, nggak ketemu-temu karena belum musimnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita ini orang percaya, ya kita akan menghasilkan buahnya setiap bulan. Dan artinya apa? Setahun 12 kali buah itu akan muncul. Ya kita akan belajar. Ya firman Tuhan mengatakan diawali dengan ini. Ya coba diklik ayat slide berikutnya. Dikatakan Yohanes 15 ayat 16, dikatakan begini firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Saya kata garis miring dan dikasih penekanan. Dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Bapak Ibu percaya enggak? Kita ini bukan kucuk-kucuk cari Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Kita bilang saya mau usahakan cari Tuhan. Nggak ketemu. Kenapa? Karena bukan kita yang mengusahakan itu, tapi Tuhan yang pilih kita. Alkitab mencatat dikatakan, jadi kalau bicara pilihan Tuhan, sesuatu yang spesial dalam hidup kita, Tuhan lihat. Dan dikatakan kalau kita dipilih Tuhan, bukan sekedar dia begitu saya dipilih lalu dibiarkan saja, tetapi dia akan menghasilkan sesuatu juga dalam hidupnya. Pergi, menghasilkan buah dan buahmu tetap. Semua ini kata kerja. Pergi, dia melakukan sesuatu, aktif. Lalu menghasilkan buah juga mengusahakan, aktif. Dan buahnya itu tetap dijaga, juga aktif. Semuanya ini kata kerja yang aktif. Kalau kita bicara tentang menghasilkan buah, kita nggak ngapa-ngapain, kita udah tahu ada sesuatu yang kita harus kerjakan, jadi kerja juga nggak ada apa-apanya. Kerajinan kita dikatakan tidak pernah mengkhianati hasil katanya. Artinya memang benar, ada sesuatu yang kita harus kerjakan untuk kita menghasilkan buah. Dalam kehidupan kita, tentunya Tuhan mengharapkan buah itu tetap. Ya, di dalam firman Tuhan ini dikatakan kita bukan pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kita boleh katakan kita ini mendapatkan katanya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Ya, dari sekian banyak orang, ya, termasuk saya. Dari keturunan leluhur nggak ada yang Kristen, tapi begitu di posisi saya kenal Kristen. Maksudnya jadi kenal Tuhan Yesus, jadi orang Kristen. Ya, kalau bisa dilihat rutin gitu ya, nggak ada yang Kristen. Engkong yang paling atas gitu ya. Jadi kalau ini cucu cocok bawahnya nih, nggak ada yang kenal Tuhan. Tapi Tuhan pilih. Akhirnya saya mengenal pribadi Tuhan Yesus. Itu adalah pilihan. Ya, saya bukan kucuk-kucuk cari Tuhan karena Tuhan Yesus katanya dia juru selamat, saya mau kenal dia. Enggak. Tapi Tuhan pilih. Begitu juga mungkin kita dengan sama background yang mungkin kita katakan, jadi keluarga saya juga nggak ada nih. Ya, yang pertamanya Kristen begitu. Tapi kok kenapa saya bisa kenal Tuhan Yesus? Nah, itulah pilihan Tuhan. Dan itulah sesuatu yang luar biasa namanya anugerah Tuhan untuk hidup kita. Nah, apa yang kita harus kerjakan dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah-buahnya apa aja sih? Coba slide berikutnya. Buahnya ada 3 hal yang kalau kita lakukan. Nanti sebelum 3 hal ini terjadi kita mau belajar kuncinya ya, supaya kita membuka semuanya ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita menghasilkan buah.
Dikatakan ada buah yang namanya buah pertobatan, buah jiwa, dan buah pelayanan. Ya, pertobatan itu perubahan hidup. Perubahan hidup kita ketika kita belum kenal Tuhan, begitu kenal Tuhan perubahan terjadi. Ya, 180 derajat, jangan 360 derajat. Kalau 360 derajat balik lagi ke yang lama. Jadi kalau 180 derajat dia kembali ke sana. Ya, dari sini dia ke sini, ya, berbalik. Kalau 360 derajat muter lagi dia, ketemu lagi manusia lama dia. Ya, dikatakan perubahan hidup adalah pertobatan. Waktu kita belum mengenal Tuhan, kita melakukan banyak hal yang menyedihkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih, membuat hati Tuhan luka, begitu ya, mengalami membuat kita tuh Tuhan tuh sangat sedih kepada kita karena perbuatan kita. Bertobat, berubah. Lalu buah-buah jiwa, banyak hal yang kita bisa kerjakan ketika kita sudah diselamatkan Tuhan. Ada jiwa yang kita menangkan, ya. Dan itu tentunya adalah sesuatu buah. Nah, lalu yang terakhir dari buah pelayanan. Ya, pelayanan itu bicara tentang bagaimana kita melakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita sudah terima kasih karunia Tuhan, kita bersyukur dengan kita melayani Tuhan. Kehormatan Bapak Ibu. Jadi bukan kita pesuruh kita ya, bukan. Ya, kita kehormatan. Karena seharusnya kita nggak di posisi sebagai pelayan Tuhan, tapi kita melayani Tuhan. Ya, itu adalah kehormatan. Posisinya adalah kehormatan. Yuk kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 13 ayat 3 sampai ayat 9. Ini beberapa kunci dari 4 hal yang tadi saya sebutkan, bicara tentang tanah. Ya, kita lihat bagaimana kita mau menghasilkan buah. Matius 13 ya, ayat yang ke 3 sampai 9. Dikatakan firman Tuhan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya habis. Lalu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lalu selanjutnya, ayat berikutnya, sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, ada 4. Ya, kita lihat di sini. Benih itu ditabur oleh seorang penabur. Ya, jadi dikatakan yang pertama di pinggir jalan. Yang kedua di tanah yang berbatu. Yang ketiga di tanah yang bersemak duri. Yang keempat di tanah yang baik. Untuk kita menghasilkan ya buah dalam hidup kita, baiklah kita coba sama-sama mendengar firman ini dan kita melakukannya. Hal yang hebat adalah pada saat kita mempersiapkan tanah yang baik, benih itu akan tumbuh. Makanya dikatakan baca firman Tuhan, ini gimana sih, nggak ngerti, bacanya terus karena waktunya dia akan tumbuh. Ada waktu yang dia akan tumbuh. Ya, kita jangan bilang wah prosesnya pengen buru-buru cepat nih tumbuh firman Tuhan seperti apa sih? Kita sudah baca berkali-kali kok nggak ada sesuatu, baca aja terus, dengar aja terus, karena nanti ada waktunya dia akan tumbuh. Karena benih pasti ada proses, betul ya? Benih itu proses. Yang paling cepat misalnya kayak kita tanam pohon toge, ada prosesnya juga. 2 hari 3 hari baru tumbuh. Yang paling cepat lah, seminggu dipanen, gitu. Atau 3 hari udah dipanen. Ya kalau sebulan udah segini pohon togenya nggak cocok pohon toge lagi tuh ya. Nggak ngeri makannya juga gitu ya, masa toge apa segini, ya paling nggak segini lah ya, segini udah kita ngeri gitu, segini nih biasanya, itu 3 hari sudah tumbuh. Kenapa? Prosesnya cepat. Nah itu juga butuh proses. Nah ketika bicara tanah, benih yang ditaburkan ada proses, yang Tuhan akan bawa kita ya bersama-sama untuk melihat hasilnya nanti. Bagaimana menghasilkan buah? Yang pertama, yuk kita lihat. Bagaimana kita menghasilkan buah? Yang pertama, jaga firman Tuhan, ayat 19. Coba dimunculkan boleh ayatnya, ayat 19 di dalam Matius 13 ayat 19. Jaga firman Tuhan. Ayat 19 dikatakan, Matius 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi ia tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Rugi nggak Bapak Ibu? Rugi. Karena benih firman itu seperti dikatakan benih yang berharga. Ya. Ada umpamanya ketika seorang saudagar membeli tanah, lalu dia gali tanahnya menemukan mutiara.
Dia nggak hanya beli satu tanah yang dia ada mutiaranya, dia beli seluas-luasnya itu tanah. Kenapa? Karena dia akan menemukan mutiara-mutiara yang lain atau batu berharga yang lain. Firman Tuhan adalah mutiara yang berharga. Makanya iblis kerjaannya adalah menunda kita untuk bisa langsung buru-buru menerima firman. Kerjanya dia begitu. Tunda aja dulu gitu ya. Ntar aja ya. Itu kerjanya iblis. Supaya apa? Supaya kita tidak bertumbuh. Kepada setiap orang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Nah, ini kuncinya. Balik lagi ke slide-nya boleh? Ya. Menjaga firman Tuhan adalah dengan cara kita mengerti firman. Caranya bagaimana? Baca tentunya. Baca, lalu kita bertanya, berdiskusi, kita makin ngerti. Kalau kita nggak baca, nggak tanya, ya firman yang kita baca, kita dengar ataupun yang kita baca kadang-kadang membuat semua di permukaan saja. Nggak ngerti. Bagaimana kita menjaganya? Karena kita nggak ngerti. Oleh karena itu penting buat kita bagaimana dalam mendengarkan firman atau menerima firman, kita harus jaga. Karena di pinggir jalan dikatakan. Ya, pinggir jalan itu berarti banyak resiko. Ya, orang lewat keinjak segala kalau dia di pinggir jalan ya. Kalau tumbuhan di pinggir jalan itu nggak bisa tumbuh besar. Kenapa? Orang lewat injak. Burung matok-matok mati, ya, benihnya diambil, makan. Ya, baru dilempar burung datang dipotong nih makan. Ya, nggak ada yang tumbuh di situ. Nah, kalau itu perlu dijaga. Oleh karena itu jaga firman Tuhan dengan cara apa kita mengerti akan firman Tuhan dengan membaca, bertanya dan menggali firman Tuhan, berdiskusi, ya. Kalau di komsel kita bisa berdiskusi, semakin kita banyak mengerti, semakin kita banyak mendapatkan pertumbuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena di situ kita saling menggali. Ya. Jadi bukan sekedar kita dengerin, tapi kita menggali, oh begitu ya. Oh, udah langsung bisa kasih kesaksian, ada aplikasinya langsung. Artinya ada praktek yang kita bisa dengar. Bahwa firman yang kita dengar itu menjadi bagian yang bertumbuh bersama-sama. Mengerti, karena nggak mengerti, Alkitab juga mengatakan kita binasa karena umatku tidak mengerti. Ya, bukan hanya visi tapi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang mengatakan ya udahlah begitu aja ya, karena kita nggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti betapa hebat dan dalam dan kuasanya Tuhan bekerja luar biasa, kita akan menghargai luar biasa, menjaga firman. Supaya apa? Supaya dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Membaca firman Tuhan, makanya kita selalu menghimbau ya Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan. Saya kasih di dalam renungan grup GBI yang belum masuk boleh angkat tangan nanti biar dibaca di situ. Ya, angkat tangan nanti dicatat sama ada Pak Danu, pada Pak Jeffrey ya, Ibu Lina boleh nanti catat supaya dimasukin ke grup. Baca firman. Artinya itu firman yang sudah diintisarikan. Ada renungannya, ada ilustrasinya. Jadi Bapak Ibu bisa gampang ngerti. Kenapa? Karena disitulah kita membaca. Membaca, lalu kita kalau nggak ngerti, boleh nanti satu saat ketemu bertanya. Bisa di komsel, ya, bisa di pertemuan-pertemuan yang tidak minggu seperti ini, maksudnya tidak dalam khotbah ya, tapi pertemuan yang lain bisa bertanya kepada saudara seiman, ya, atau bisa kepada saya Pak Heri, gitu ya, bertanya. Supaya apa? Supaya kita ngerti benar-benar. Kenapa? Karena dengan mengerti itu kita bisa menjaganya. Banyak yang gagal karena kita nggak mengerti kebenaran firman Tuhan atau firman yang kita baca dan kita nggak mau jaga akhirnya. Nah, udahlah nggak usah dijaga gitu ya, karena kita nggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti, ya, seringkali kita orang Indonesia tuh kalau beli sesuatu buku manualnya nggak dibaca ya. Beli handphone langsung pencet nyalain, langsung kotak-atik sendiri gitu. Begitu rusak, rusak. Baru baca manual buku. Apa ya tadi gue pencet ya gitu ya. Oh ternyata ini gambarnya begini, karena kesalahan gue pencet ini nih gitu misalnya. Biasanya begitu. Ya, jujur saya juga suka begitu. Karena ngerasa udah nggak perlu buku manual, saya udah bisa kok gitu ya, sering lihat. Tapi begitu ada fitur baru kita pencet, kok jadi gelap nih, ya, kok jadi gambarnya hilang atau layarnya jadi warnanya aneh gitu. Karena kita nggak baca manual. Seringkali kita begitu. Padahal begitu kita baca manual, ya, begitu pelan-pelan kita baca manual, oh semuanya itu jelas. Tombol-tombol untuk apa aja, fitur itu apa aja, ya kita jelas. Ya seringkali kita nggak mau baca. Firman Tuhan juga sama, dia adalah manual kita Bapak Ibu. Bacalah setiap hari, ya. Saya udah intisarikan, Bapak Ibu baca. Kalau mau masih kurang, ya tambahin baca sendiri, nggak apa-apa. Ya. Baca ini cuma satu ayat Pak, gitu ya. Ya baca satu perikop kan di situ ada itu judulnya di atasnya. Ya. Misalnya Matius berapa atau Mazmur berapa, bacalah seperikop itu.
atau kurang satu ayat, satu pasal, dua pasal silakan, makin bagus. Kenapa? Karena ini manual kita. Semakin kita banyak baca, semakin kita menemukan kebenaran-kebenarannya, semakin dimerdekakan hidup kita. Kita bisa jaganya dengan baik. Ya, kenapa kita nggak jaga? Karena kita nggak ngerti. Pengertian yang baik tentang firman Tuhan akan membuat kita menghasilkan buah. Ya, coba lanjut slide berikutnya. Rupanya ada yang melakukan suatu penelitian yang mengatakan begini, coba munculkan. Manusia itu punya pikiran dan tubuh, ada tiga memang, roh, tubuh, dan jiwa. Tapi pikiran dan tubuh ini punya satu kesatuan sistem yang sama. Ya, dikatakan manusia itu tidak merespon langsung dengan pada kenyataan. Manusia hanya merespon apa yang digambarkan di pikiran tentang kenyataan itu. Jadi kalau bicara, kenyataannya krisis nih, resesi, dia nggak respon apa-apa tuh, belum. Tapi begitu mulai dia renungkan, dia sudah banyak dengar, langsung tuh bereaksi baru dia, karena dia mulai mematakan dalam gambaran pikirannya. Kalau dia akan bereaksi, ternyata krisis gitu ya, telat udah. Satu sistem yang terkoneksi sebenarnya sama-sama untuk melihat bahwa manusia itu ada pikiran dan tubuh, ini satu sistem sebenarnya. Ya, kalau dia melihat kenyataan nggak langsung buru-buru respon memang, tapi dia akan gambarkan dulu, ya, gambarkan dulu. Makanya dikatakan kalau kita membawa anak-anak untuk bisa bervisualisasi untuk melihat masa depan, ya, dia bisa mampu menggambarkan apa yang dia mau kerjakan, termasuk kita bisa mengajarkan beberapa tahun atau puluhan tahun ke depan. Itu adalah sesuatu gambaran yang kuat. Dia belum melihat sesuatu yang nyata, tapi dia sudah gambarkan. Kalau sudah ada di pikirannya gambaran itu, maka itu akan membawa dia melihat nanti kenyataannya. Siapa kita hari ini nggak peduli, nggak masalah, ya. Tapi 10 tahun ke depan, anak-anak kita hidupnya luar biasa, karena dia sudah mulai dikasih gambaran tentang masa depannya. Kenyataannya akan terima. Oleh karena itu dikatakan pikiran dan tubuh ada satu sistem. Ya, manusia tidak langsung merespon, tetapi dia akan mulai gambarkan di pikirannya, baru dia akan merespon. Ternyata keadaannya begini. Oleh karena itu penting buat kita, ya, untuk bisa melihat bahwa firman Tuhan ini kita harus jaga. Ya. Kenapa? Karena fungsinya akan membawa kita menghasilkan buah. Buah yang bagaimana? Tentunya buah yang lebat, yang bisa dihasilkan, yang menghasilkan buah yang lebat yang bisa dinikmati banyak orang. Ya. Mau menghasilkan, kita harus belajar menjaga firman Tuhan. Ya, karena itulah menjadi bagian yang tidak kita bisa lepaskan. Ya, ada banyak bilang nggak usah firman, saya juga bisa bertumbuh, bisa. Tapi bagaimana semuanya itu dalam kondisi yang tentunya tidak maksimal. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang luar biasa. Lanjut slide berikutnya. Apa yang kita akan lakukan juga untuk menghasilkan buah? Dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 13, ya, ayat yang ke-20 dan 21. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, cepat dia terima, gembira, sukacita gitu ya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dia terima nih firman yang dia dengar, gembira, cocok nih, bagus nih gitu ya. Ya, hanya di posisinya ada di perasaannya aja, senang, gembira, bahagia. Ya, kalau di permukaan perasaan, firman itu tidak akan berakar. Sampai harus menjadi suatu keputusan yang di dalam ada proses Tuhan. Kalau kita terima gembira, itu di perasaan aja. Saya gembira nih, hari ini terima firman Tuhan. Ya kalau yang bagus, kalau yang nggak bagus, perasaan nggak enak. Ini firman Tuhan kayaknya saya menghakimi saya begitu ya. Karena di perasaan. Tapi kalau dia sampai kepada keputusan, itu di posisi dia berakar kuat, menancap ke dalam. Ya, dikatakan di situ, ya, mendengarkan firman Tuhan, ya jangan hanya sampai di posisi perasaan, tetapi harus sampai keputusan kita. Kenapa saya mendengarkan firman Tuhan? Ada keputusan yang saya harus ambil. Saya harus biarkan benih firman itu, ya, bertumbuh di tanah, di hati yang baik ini. Ada keputusannya. Bukan sekedar dia terima dengan perasaan bahagia. Dikatakan tadi ya, dia bahagia, dia gembira. Ya, orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya, cepat nih, dan gembira. Tetapi dia tidak berakar. Nah, ini yang bahaya. Ya, dia hanya di posisi perasaan aja lah.
Oke, kita main main mood gitu ya, lagi mood, firmannya enak didengar, nggak mood, kita nyalahin yang bawa firman gitu ya, atau menyalahin firmannya gitu ya. Kayaknya ini firman Tuhan nggak bagus banget hari ini gitu ya. Kenapa? Karena mood saya lagi nggak bagus. Ya, lagi konflik sama siapa begitu. Kok firmannya begini gitu ya. Karena perasaan begitu, nyinggung gua nih katanya gitu ya, kata Pak Heri. Nah, itu sesuatu yang di permukaan perasaan. Tapi kalau sampai keputusan dia akan masuk berakar kuat, ya. Kenapa? Karena nanti ketika ada tantangan, badai dan segala macam bentuknya, dia tidak akan mudah kecabut. Lebih mudah mana nih? Boleh slide berikutnya. Lebih mudah mana kita mencabut akar pohon toge sama pohon ini? Berat ya, pohon ini mah ya. Karena apa? Karena bukan hanya batangnya besar, pohonnya tinggi, tapi akarnya banyak dan dalam. Nah, firman Tuhan harus sampai ke posisi berakar dalam. Tertanam kuat itu berarti dalam, deeper, lebih dalam lagi. Nah, kalau biasanya saya pernah ilustrasikan pohon korma gitu ya, dia akarnya itu sampai dia supaya kuat tidak kecabut ketika badai gurun datang, nggak kecabut, dia harus tancepin akarnya lebih dalam. Maka waktu dia ditanam sama petaninya, ditancepin, dibuat lubang kurang lebih 20 cm, dimasukin biji korma, ditutup dengan pasir, lalu di atas ditindih batu, ditaruh di atas batu, baru dia siram, ya. Minggu demi minggu dia mulai muncul akar kecil, lalu mulai tumbuh batangnya ke atas, lalu mulai tumbuh tunasnya, tapi mulai tumbuh tunas dia mentok. Karena apa? Di atas ada batu yang besar menahan dia, dan dia nggak bisa keluar. Nah, untuk dia bisa mengangkat batu ini, dia harus menguatkan batangnya, dan dengan cara apa? Dia memperpanjang lebih dalam lagi akarnya sampai menyentuh bagian yang paling keras, sehingga dia bisa memunculkan batangnya, dan batu itu nggak perlu diangkat di petaninya, dia geser sendiri karena dia kedorong. Nah, begitu dia mulai besar, akarnya makin dalam, badai gurun sekalipun dia nggak kecabut. Kenapa? Karena akarnya semakin dalam. Firman Tuhan kita ngerti, kita tancapkan lebih dalam lagi. Hendaklah kamu berakar dalam Kristus. Itu penting sekali. Supaya apa? Supaya kita bukan hanya tinggi, tapi menghasilkan buah. Ya, bukan hanya sekedar wah tinggi aja nih gitu ya, tapi akarnya nggak kuat, kecabut juga. Ya, untuk kita bisa lebih dalam lagi, hendaklah dikatakan bukan hanya kita gembira menerima firman Tuhan, tetapi kita harus juga berakar. Karena dikatakan ada yang namanya datang penganiayaan, penindasan, ada kesukaran, ada tantangan dalam hidup kita yang segera dirasakan oleh kita sebagai pengikut Kristus yang sudah terima benih firman Tuhan. Kenapa? Karena ada hal yang kita harus tanam kuat lebih dalam lagi. Ya, ini tantangan ini kan datang terus. Kita nggak bilang wah besok aja ya, 3 hari lagi atau sebulan lagi baru tantangan datang. Kita bisa mempersiapkan diri, nggak bisa. Kapan aja dia datang. Dan selama kita masih hidup, pergumulan, tantangan, bahkan penindasan ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kuncinya asal kita berakar kuat ya di dalam Tuhan Yesus, kita akan tetap tumbuh dan berbuah. Dan buah kita bahkan dikatakan lebat dan dinikmati oleh banyak orang. Luar biasa. Kenapa? Karena akar kita harus kuat dulu. Dengan firman Tuhan kita harus berakar ya dalam posisi hati kita ya. Jadi jangan sekedar main perasaan ya. Kalau main perasaan nanti kita baper terus ya. Pada baper terus biasanya setiap benih itu dia tidak akan bertumbuh kuat karena dia akan kecabut lagi. Tapi kalau dia bertumbuh berakar kuat, dia akan menghasilkan buah yang hebat dalam kehidupan kita dan Kristus yang dipermuliakan. Yang ketiga adalah kalau kita mau menghasilkan buah, boleh slide berikutnya. Jangan kena tipu daya iblisnya. Ini kita harus belajar nih. Kenapa? Karena kerjaan iblis adalah dia menipu kita ya, memperdaya kita. Bukan memberdaya dia, memperdaya. Memberdaya beda memperdaya. Ya, dikatakan di situ ayat yang ke-22. Yang ditabur di tengah semak duri, orang yang mendengar firman itu lalu khawatir ya dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tabur oleh si penabur benih. Ya, firman sama kita terima. Setiap minggu kita sama terima firman. Tapi dikatakan di situ ya, ketika firman ditabur, benih ditabur, mulai ada yang menghimpit kekhawatiran. Ya, lalu dikatakan juga yang namanya tipu daya kekayaan itu kan menghimpit. Akhirnya benih firman Tuhan itu tidak bertumbuh dengan maksimal. Bahkan dikatakan ya tidak berbuah. Ya, ini adalah
satu situasi, hati kita bicara tentang bagaimana kita, ya hari-hari kita, ya dengan tipu daya yang iblis selalu pakai, sehingga kita muncul yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa sih? Bicara tentang hal-hal yang namanya keinginan daging, ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini adalah hal-hal yang membuat kita khawatir. Ya, dunia bilang apa, kita khawatir. Ya, melihat media berita, kita khawatir. Orang punya apa, kita ingin juga. Ya, orang lagi pergi kemana, gaya hidupnya pengen juga gitu ya. Nggak salah sih. Tapi kalau kita melihat bahwa itu menjadi kekhawatiran kita, jangan-jangan kita, kalau kita tempatkan posisi kita di dalam keinginan mata, keinginan dan keangkuhan hidup, maka hidup kita ini nggak pernah tenang. Segala sesuatu pasti khawatir. Wah, dia jangan lebih hebat nih, selalu khawatir. Kenapa? Karena kita memakai apa yang standar dunia sampaikan sehingga kita lakukan. Dan itu memunculkan yang namanya kekhawatiran. Itu tipu daya dari si iblis. Dan yang berikutnya kekayaan, ya bicara tentang kekhawatiran. Coba slide berikutnya. Ini yang jadi strateginya iblis nih. Kita harus sama-sama sadar. Yang pertama, dia suka memutarbalikkan kebenaran. Betul ya? Yesus saja dicobai loh. Ketika dia di posisi setelah puasa 40 hari, ya, lalu Yesus dicobai oleh iblis. Kata iblis bilang, Tuhan Yesus, kamu kan hebat. Tuh, jadiin deh roti. Roti lagi. Batu jadiin roti gitu ya. Kalau dia mau lakukan dengan, dia bilang, bisa kok saya lakukan itu. Tapi dia coba. Ini iblis putar balik. Ya, tapi Yesus punya firman. Ada tertulis. Makanya kita bangun tuh. Baca firman tuh bisa mengatakan kalau pikiran kita masuk firman, ininya si iblis memutar balik kebenaran. Kita bilang ada tertulis dalam firman Tuhan. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Wah, luar biasa. Gagalnya Hawa kenapa? Karena dia putar balik kebenaran juga. Dia datangin si Hawa karena yang tahu kebenaran sejatinya adalah si Adam. Hawa didatangi oleh ular, dikatakan, ya. Hawa, bukankah Tuhan berkata, ya. Semua makanan pohon ini jangan kamu makan. Nanti kamu tidak tahu kebenaran. Harusnya kan begitu. Tapi dibalik sama dia. Dikatakan kalau kamu makan buah ini yang baik dan jahat, kamu akan sama seperti Allah. Wow, menarik. Menarik untuk seorang Hawa melihat. Buahnya juga menarik. Akhirnya dia makan. Itu kerjanya iblis, memutar balik kebenaran. Kalau kita punya firman, kita akan bilang ada tertulis. Kalahkanlah kejahatan dengan kebenaran. Hebat. Ya, janganlah engkau kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wah, luar biasa. Ada tertulis. Baca firman, kalau nggak baca firman, ada tertulis apa bunyinya? Apa ya? Kata iblis. Dia nggak punya. Kalah dia. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, baca setiap hari, diputar balik kebenaran, kita bilang tidak ada tertulis firman Tuhan. Luar biasa. Ya, dimanapun posisi kita punya firman Tuhan. Dikatakan itu memutar balik kebenaran, dia akan putar balik kebenaran. Supaya apa? Supaya kita kena jeratnya, tipu dayanya. Oleh karena itu kita harus tahu strateginya iblis supaya buah kita hasilkan. Jangan pernah kita diputar balikan oleh kebenaran oleh iblis. Oleh karena itu yang pertama, lihat dia strateginya memutar balikan kebenaran. Lalu yang kedua, dia akan memberikan kebimbangan dalam pikiran. Bimbang nih. Firman Tuhan bilang begini, tapi kenyataan begini, bimbang dia. Kalau kita punya firman, ada tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluan kebutuhan. Luar biasa nggak? Jadi harus baca firman Tuhan, baik secara personal, baik secara keluarga, ya, baik secara seperti ini, karena akan menjadi cara Tuhan untuk kita bisa menghilangkan kebimbangan. Karena tipu daya iblis itu luar biasa. Dia nggak muncul lagi dengan dulu, ya. Kalau kita bilang, setan kan serem gitu ya, dengan gambar sekarang mas setan nggak serem-serem amat begitu. Mau dia seserem apapun, ada orang-orang bilang, aduh udah dah, lebih serem lagi kalau nggak punya duit katanya, dicakar setan. Setan seserem apapun kalau lebih serem lagi kalau nggak punya duit katanya. Ibu Lisa pernah bilang begitu ya. Karena hal inilah yang dikatakan, kita nggak bisa bilang bahwa kita ini bimbang pikirannya, kita harus punya kebenaran bahwa kita nggak boleh dibimbangkan pikiran, karena medan utamanya di sini, ya. Banyak peperangan di pikiran kita, membuat kita bimbang, ya. Kebimbangan muncul, maka kita nggak mempercayai Tuhan lagi. Kita bilang, Tuhan katanya hebat, enggak tuh, ya. Kenapa? Karena kita bimbang di pikiran, kekhawatiran, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu membuat kita bimbang.
Tapi kalau kebenaran kita tahu, kita akan bilang ada tertulis, ada kebenaran. Nah, Bapak Ibu, senjata kita itu kebenaran untuk bisa mematahkan ya siasat iblis. Dia nggak lagi ngaung apa dengan singa yang ada taring, dia cuma ngaung-ngaung doang. Apa yang dia lakukan? Memberikan kita penyesatan, ya, memutarbalikkan kebenaran, membimbangkan pikiran kita, dan yang terakhir adalah memunculkan banyak pertentangan tentang firman. Wah, ini dibuat kita bingung, ya, ditentang ini, pertentangan ini dan sebagainya. Akhirnya kita bilang, aduh, ini gimana ya? Imanku begini, yang orang bilang begini gitu ya. Karena pertentangan itu dimunculkan. Supaya apa? Supaya strategi dia berhasil, membuat kita tidak bertumbuh, berakal kuat dan menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu strateginya iblis ini. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Memutar balik kebenaran, kita bisa baca firman Tuhan, semua kembali kepada firman Tuhan ya, karena firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Kebimbangan dan pikiran kita berkata kebenaran akan memerdekakan kamu. Kalau kita ngerti, kita akan merdeka. Kalau memunculkan banyak pertentangan, bagaimana kita bisa mengalahkan ya pertentangan-pertentangan yang muncul. Karena apa? Karena kerjanya iblis itu membuat kita semakin kita nggak ngerti, semakin kita menjauh. Kita akan berkata, udahlah nggak usah ikut-ikut pertemuan-pertemuan ibadah, karena kita banyak sekali yang membuat kita tidak lagi merasa ada kesamaan, selalu bertentangan. Tapi memang dunia ini kan bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang ampuni, kita bilang dunia bilang balas, ya. Tuhan bilang ampuni kesalahannya, dunia bilang balas, beri, ya. Maka kamu akan diberi. Nah, kalau bisa kita bilang simpen baik-baik, hemat, ya sepelit-pelitnya begitu ya. Tuhan kan bertentangan dengan dunia ini. Oleh karena itu dikatakan itu yang membuat kita muncul pertentangan dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi pelaku. Satu aja, kalau kita lakukan menjadi pelaku firman Tuhan secara konsisten, buah itu akan tetap terus akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi strategi iblis ini kita harus kalahkan, kita harus patahkan. Jangan sampai kita kalah oleh strateginya iblis ya. Karena kita mau menghasilkan buah. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan kalau kita menghasilkan buah, ya, kita harus selalu menganggap firman Tuhan itu penting. Ya, kalau kita nggak penting, ya nggak akan dikerjakan. Ayat 23 dikatakan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, mengerti dikatakan di situ ya, karena itu ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Pada posisi inilah ya kita akan melihat setiap kehidupan kita menghasilkan buah karena kita mengerti. Kalau kita nggak ngerti, ya kita bilang wah udahlah semua firman ya samanya, tapi ngerti enggak gitu. Apa yang disampaikan kemarin enggak, nah nggak ngerti, wah itu udah diambil benihnya. Nah makanya ketolong ya kita punya komsel. Komsel itu kan 3 hari ya, setelah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ketemu Rabu, kita baca firman Tuhan ini lagi, lalu dibagikan. Ya, dibagikan untuk apa? Untuk kita mulai ngerti. Ya, kalau yang nggak ikut komsel, yuk ikut komsel supaya kita ngerti. Ya, sesederhana apapun firman itu kalau kita ngerti, dampaknya besar buat hidup kita. Jangan kita pengennya rumit-rumit Pak, kayak kayak kita belajar. Ini bahasa aslinya ini begini, ini kemana larinya ke sini. Ini urutannya bagaimana Pak? Bagus. Tapi begitu dalam kenyataan, aduh terlalu rumit. Yang simpel aja dah. Kalau hidup kita ini ya dibikin simpel, gampang ya simpel aja dah. Jangan dibikin rumit. Nah dikatakan situ, kalau kita ngerti dulu ya firman Tuhan itu, ya apa yang disampaikan benih firman itu, karena itu dia akan berbuah. Hasilnya ada 100 kali lipat, ya 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ngerti. Ya, ketika kita di komsel kita baca ulang lagi, kita sama-sama bagikan. Pada saat kita dibagikan ya tentunya kita punya pengalaman yang kita juga bisa sharingkan, saksikan. Dan firman yang disampaikan itu membawa kita mengerti semakin hari semakin lebih banyak lagi. Karena satu aja setiap hari kita jadikan firman itu terus menerus ya, melakukannya, maka kita akan semakin banyak. Ya apa yang kita harus lakukan? Caranya nggak susah kok. Bapak Ibu bisa lihat, ngerti firman Tuhan ini bukan sekedar hanya baca, tapi bicara tentang bagaimana kita mengerti firman Tuhan. Caranya kita bisa lakukan dalam pujian, penyembahan, dan doa. Ya, ini caranya. Lalu kita juga belajar memberi, ya, artinya memberikan sesuatu bagi Tuhan, lalu bersaksi.
Nah, bagaimana kita bisa melakukan semua itu? Ya kita harus mulai menganggap firman ini penting buat kita. Kalau nggak bilang penting ya nggak dilakukan. Ya. Kalau kita beli asuransi mobil atau asuransi jiwa, asuransi kesehatan, kita suruh dibaca buku polisnya. Benar ya? Pak, Bu, baca buku polisnya ya, baik-baik. Pasal-pasalnya dibaca. Nah, kembali saya katakan, orang Indonesia nggak mau baca. Udah, saya percaya kamu. Begitu kejadian, nyalain kita gitu. Suruh baca. Dia nggak mau baca tuh. Ya. Baca buku polisnya baik-baik, baca manualnya di situ, apalagi kalau kita di asuransi mobil gitu ya. Ores begitu ya, serempet sini, terus suruh bayar 300.000. Pak, berapa panel gitu ya. Pak, jadi 600.000. Wih, enak aja gue udah bayar asuransi, suruh bayar lagi. Baca di buku polis, Pak, gitu. Setiap serempetan ini belakang depan itu kan dihitungnya masing-masing 1 titik gitu. Kita nggak mau bayar karena kita belum baca. Begitu kalau kita baca, oh iya saya udah ngerti. Berapa panel Pak? Ya, 3 panel. Oh iya, berapa? Jadi 1.200.000 Pak. Kita bayar, dikerjain, beres. Tapi kalau kita nggak ngerti, waduh kita berantem juga sama yang bengkelnya. Tambah lagi kita yang sama yang punya asuransi, yang nawarin asuransinya. Karena kita nggak baca gitu. Kita juga akan bertentangan pada saat kita berhadapan dengan situasi kenyataan. Kita nggak baca firman Tuhan, bertentangan. Kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa jadi begini gitu ya. Nyalainnya Tuhan lagi. Firman Tuhan jadi kelihatannya, aduh buat baca firman, udahlah gak usah dibaca gitu ya. Nggak ada pengaruhnya. Karena kita nggak membuat firman itu penting dalam hidup kita. Dan kalau firman itu menjadi penting dalam hidup kita, kita akan lakukan satu ayat demi satu ayat menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu penting buat kita mengarah firman Tuhan ini penting. Kenapa? Karena akan membawa kita menghasilkan buah. Ya. Dan saya percaya hidup kita ini hidup yang tentunya diharapkan Tuhan menghasilkan buah. Tidak sekedar hidup yang biasa, tetapi menghasilkan buah. Kenapa? Karena posisi kita adalah posisi sebagai pengikut Kristus yang dipanggil pergi ya dan menghasilkan buah. Jadi karena buah itu harus tetap, bukan buah yang biasa. Buah yang tetap itu continue. Ada satu cerita, saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang namanya ini saya lupa taruh di situ, ada di saya tapi nggak saya taruh. Namanya Yan Kong. Pernah dengar nggak Yan Kong? Nggak pernah dengar ya? Saya juga baru dengar, nggak apa-apa. Itu adalah pemilik WA, WhatsApp, aplikasi yang kita pakai nih di sini. Ya, dia pemilik WA. Dia adalah keluarga negaraan Ukraina. Ketika dia remaja, ya, dia menjadi pengungsi ke Amerika. Waktu dia jadi pengungsi bersama dengan ibunya yang sakit kanker pada saat itu, dia berusaha untuk mencari penghidupan. Nah, singkat cerita, ya, pengungsi ini yang nama Yankom ini, ya, dia harus tinggal di emperan toko. Dia cari makan, menantikan. Kalau biasa di Amerika tuh ada setiap hari jam-jam dia dibagikan makan gratis. Dia harus ngantri bersama dengan ibunya. Dia ngantri gitu ya, sampai akhirnya dapat. Dia makan di pinggiran toko, tidur juga di pinggiran toko. Ya. Waktu dia melihat kejadian itu, ibunya makin parah sakitnya. Sampai akhirnya dia bekerja, apapun dia mau kerjain. Akhirnya dia terima sebagai pembersih atau cleaning service. Gajinya nggak cukup untuk biaya orang tuanya, akhirnya singkat kata orang tuanya meninggal. Lalu dia bilang, saya akan tetap bekerja dan saya harus sekolah. Ya. Akhirnya dia sekolah, ya. Lalu dia sampai masuk ke universitas, tapi begitu universitas biaya makin tinggi, dia nggak sanggup bayar. Akhirnya putus, dia ambil jurusan programmer, ya. Dan dia bersekolah di situ di San Jose. Dia nggak selesai. Dia latar belakangnya sebagai seorang programmer di otodidak. Akhirnya dia belajar, ya. Ini orang nggak pernah puas, dia belajar secara otodidak tentang programming. Singkat cerita dia semakin hari semakin mahir. Lalu dia punya kemampuan itu, walaupun ijazahnya nggak punya, tapi dia punya kemampuan itu. Dia mulai ngelamar pekerjaan di Yahoo.com yang sering kita juga pakai. Yahoo.com diterima bekerja sebagai seorang programmer. Dia bekerja di Yahoo, 10 tahun dia bekerja. Lalu dia mengatakan, kayaknya saya mau lebih lagi nih. Ya, akhirnya dia keluar dari Yahoo setelah 10 tahun bekerja bersama dengan temannya, ya namanya si Brian Action, namanya Action ya. Bekerja, dia keluar berdua. Lalu dia mulai kotak-katik dia bikin satu aplikasi yang namanya WhatsApp yang akhirnya dipakai sampai sekarang. Nah, waktu dia menciptakan itu bersama si Brian ini, dia tawarkan ya ke banyak tempat
ditolak, termasuk kepada Google gitu ya, nggak mau dia. Sampai satu ketika dia diterima oleh Mark Zuckerberg, yang pemilik Facebook sekarang, ya. Dan dia dibeli, harganya itu 16 miliar US dollar, atau disetarakan dengan kursnya rupiah itu 220 triliun. Dan dia menjadi orang terkaya pada saat dia tanda tangan, dia terima itu, ya, uangnya 220 triliun. Dia terima, dan dia begitu dia terima, dia mulai pergi ke tempat di mana dulu dia pertama kali ngantri makanan bersama orang tuanya dan teman-teman yang lain. Lalu dia datang ke situ dan dia melihat ada yang sama kejadian itu. Dia melihat orang mengantri makanan untuk mendapatkan jatah makan, ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, karena pemerintah supply untuk orang-orang gelandangan yang nggak punya penghasilan. Datangnya ke situ, pokoknya bukti dia gelandangan, ngantri. Lalu dia datang ke situ dengan mobilnya dia, dan dia berkata, Tuhan, dulu saya di sini, dia bilang, ngantri makanan, ya, ngantri makanan, dan hari ini saya mau punya komitmen, yang ngantri ini akan pindah. Saya mendirikan sebuah yayasan untuk mereka tidak lagi ngantri di situ. Nah, dengan singkat cerita dia mengatakan bahwa ketika dia melihat itu, dia memberikan satu sumbangsi untuk dia membangun satu yayasan untuk orang-orang menampung yang gelandangan, termasuk kalau ada dari Ukraina dia akan tampung supaya mereka nggak perlu cari-cari tempat untuk makan dan tinggal, dia tampung. Seorang Yankom, dia menerima, ya, hal yang dikatakan dulu dianggap waduh ini susah sekali, ya, untuk dia melihat masa depan. Tapi seorang Yankom juga, ya, dia tidak pernah putus asa walaupun dia jadi gelandangan di Amerika, bekerja sebagai cleaning service, sekolah nggak lulus, tapi dia punya satu semangat untuk dia menghasilkan sesuatu. Dia belajar dan belajar dan belajar. Dan ketika dia sukses, dia nggak pernah lupa dulu di mana dia pernah tinggal, pernah ngalamin pertama kali dia mengemis meminta makanan. Dan bukan hanya sekedar dia tahu di situ, dia buat sesuatu yang hebat. Dia mulai membangun yayasan dan menampung semua gelandangan, termasuk orang-orang dari Ukraina yang gelandangan. Bapak bisa baca nanti di Google, klik aja Yankom, udah keluar situ ceritanya. Dan ini menginspirasi, waktu saya baca luar biasa nih orang. Ya, hidup kita harus berbuah. Ya, mungkin kita bilang kayak Yankom, Pak, saya mah nggak apa-apa. Hal apa yang bisa kita kerjakan? Ya, hal apa yang bisa kita kerjakan? Ya, yang kita bisa kerjakan untuk menghasilkan buah yang orang lain bisa rasakan. Ya, apapun itu. Ya, saya yakin Tuhan taruh sesuatu buat kita. Ya, walaupun kecil kita bisa berdampak. Nggak harus seperti Yankom yang dia diberikan kesempatan untuk bisa menolong banyak orang. Bapak Ibu, ada di pilihan di kita. Kita mau berbuah nggak? Gitu? Kita mau menghasilkan buah yang dirasakan orang lain nggak? Atau kita keep aja buat kita? Udah cukup buat saya aja. Gitu. Yankom ketika dia bicara ketemu dengan itu, kalau dia bilang, aduh, ngapain gue inget-inget ke situ? Waduh, itu masa lalu udah nggak enak banget gitu ya. Ngapain balik? Ngapain mikirin orang banyak begitu? Udahlah happy aja dengan 200 triliun ini. Waduh, mau beli apa juga bisa gitu ya. Kalau dia dibawa ke Indonesia, se-Indonesia dibagi uang tuh 1 juta sampai dari Sabang sampai Merauke kebagian. Beli lagi kerupuk kebagian sampai sampai Papua. Beli cendol lelep semua. Kita mau berbuah. Hasilkan sesuatu. Ya, saya percaya Tuhan taruh firman ini buat kita semua, bukan buat 1-2 orang ya. Buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Berapa banyak? 100 kali? 60 kali, 30 kali lipat. Tuhan taruh itu. Mau hasilkan buah? Yuk kita sama-sama belajar. Ada 4 hal yang kita harus jaga dalam hidup kita. Selalu ya, kita lihat ya, hidup kita ini dipenuhi dengan masa lalu. Ya, saya keluarga gitu ya, kita baca Kejadian lagi, baru selesai awal Februari. Awal Februari kami selesai Kejadian dari 1 sampai 50. Ada satu cerita yang selalu kita menarik, yaitu Yusuf. Pernah dengar ya cerita Yusuf? Bagaimana Yusuf, ya, seorang Yusuf yang punya nilai-nilai value yang luar biasa. Ya. Yusuf itu artinya adalah Tuhan menambahkan. Kami baca bagian-bagian akhir tuh biasanya menarik karena cerita Yusuf ya, cerita Yusuf ya. Tuhan menambahkan hati Yusuf. Nah, Yusuf itu ya ketika dia di akhir-akhir dia mulai sukses, dia mempunyai 2 orang anak. Ya, yang namanya satu namanya Manasye.
Yang artinya melupakan. Tuhan membuat aku lupa akan segala perkara yang pernah aku alami. Kesedihan, kesusahan, segala macam penganiayaan, jadi budak, jadi di penjara dan sebagainya. Dia lupakan semuanya itu. Makanya anaknya Manasye. Melupakan, Tuhan membuat aku melupakan. Dan yang kedua adalah nama anaknya Efraim, yang artinya berbuah. Di masa dia jaya dikatakan aku memiliki anak lagi, dan dia dikatakan dia anak yang berikutnya hasilnya yang namanya berbuah. Ya, artinya fruitful. Kalau bahasa yang banyak terjemahan berbuah melimpah, double ganda. Ya. Nah, Yusuf mengalami itu semua. Dan ketika bicara tentang bagaimana kita juga melihat kisah Yusuf, dia bisa menghasilkan buah. Kalau bicara tentang perjalanan hidupnya, 13 tahun mengalami banyak kesukaran. Ya, orang yang banyak kesukaran kita bisa bilang, ya kalau bisa keluar dari semuanya itu hebatlah gitu. Proses 13 tahun bukan waktu yang singkat. Perlu perjalanan yang orang bilang, wah ini harus benar-benar orang yang hebat nih, yang kuat nih. Ya. Yusuf mengalami 13 tahun. Dan ketika dia mulai diangkat Tuhan, ya dia mulai melakukan bagian dia mulai berbuah. Dia melupakan yang semuanya yang dia pernah alami dan dia berbuah. Tentunya buat bangsa bangsa Mesir dan bangsa-bangsa sekitar, bahkan untuk keluarganya. Seringkali kita menganggap masa lalu kita begitu berat ya. Kita bilang, aduh gimana bisa saya bisa berbuah. Coba kita lupakan. Dan mulai kita memikirkan bahwa hari-hari ini Tuhan akan membuat kita berbuah banyak. Karena kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, itu akan melupakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang tidak menyukakan, yang membuat kita luka, yang membuat kita mungkin dendam, membuat kita marah-marah gitu ya. Melupakan semuanya itu. Kenapa? Karena Tuhan mau menghasilkan buah, Efraim. Dia akan berbuah banyak dalam kehidupan kita. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Nah, waktu saya baca bersama keluarga, ya kami suka diskusi dia. Yusuf itu artinya ditambahkan. Tuhan tambahkan dalam hidupnya, dia bisa melupakan hal-hal yang buruk dan dia menghasilkan buah bagi bangsa Mesir dan juga bagi bangsa sendiri dan keluarganya. Kita juga bisa mengalami itu. Kalau kita bisa melupakan hal-hal yang buruk, ya apa sih? Ya banyak macam. Kepahitan masa lalu, dendam dan sebagainya, kita diminta untuk mengampuni. Kenapa? Karena kita mau menghasilkan buah. Ya, karena kita mau berbuah lebat. Oleh karena itu, biarlah kita menghasilkan buah. Yang terakhir, take away buat kita. Ya, orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Pilihan di kita mau pilih yang mana? Ya, 100, 30, 60 ada di kita. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita, juga pilihan kita. Kalau kita bermasalah di hati kita, ya benihnya nggak akan kuat tumbuh, nggak akan ada hasilnya. Tapi kalau tanahnya baik, hati kita baik, benih itu akan selalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Kiranya ini boleh memberkati Bapak Ibu, dan kita mau belajar dalam bulan-bulan ini bagaimana kita menghasilkan buah. Kiranya memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bagian hidup kami adalah bagaimana kami melakukan firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk menghasilkan buah. Biarlah kami boleh menjaga firman-Mu. Biarlah kami boleh juga belajar untuk tidak terpengaruh dengan tipu daya iblis. Biarlah kami juga berakar kuat. Dan yang terakhir, biarlah kami terus membuat firman-Mu itu penting dalam kehidupan kami. Ketika kami menganggap semuanya penting, kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami akan terus tetap menghasilkan buah. Ajar kami untuk kami selalu mengetahui akan siasat iblis yang selalu memutar balik kebenaran, yang selalu membuat kebimbangan di pikiran kami, yang selalu bertentangan dengan hati kami. Semua itu kami mau patahkan supaya kami tahu bahwa itu siasat iblis tidak berguna buat kami. Karena ada firman Tuhan yang selalu ada dalam hati dan pikiran kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, dunia berkata tidak mungkin. Ada firman Tuhan berkata tertulis, bagi Allah tidak ada yang mungkin. Bagi Allah adalah semuanya mungkin. Dan kami bisa katakan seperti itu. Mungkin orang berkata gak bisa lewati hari-hari kita. Kami akan berkata ada tertulis bahwa Allah memelihara dengan sempurna, yang dengan cara mencukupi segala kebutuhan kita. Semua kita pakai firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iblis dengan tipu jahatnya tidak bisa mengalahkan kita. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Engkau yang hebat, yang luar biasa. Biar kami alami setiap hari bersama dengan Tuhan.
Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami sudah belajar. Dan biar firman-Mu kembali jatuh di tanah yang baik. Benih itu akan berakar, bertumbuh, kuat, dan semakin besar dan menghasilkan buah. Dan buah kami tetap dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.